Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, salah satu penyebab kita akan selamat dalam kehidupan di alam barzakh dan di akhirat adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, baik di akhir kehidupan kita. Artinya kehidupan kita diakhiri oleh kondisi yang baik, iman yang sedang meningkat, mungkin sedang melakukan ibadah atau amal soleh, dalam keadaan ridho kepada Allah dan Allah juga ridho kepada kita. Wafat dalam keadaan seperti itu disebut husnul khatimah. Amal terakhir yang dilakukan itu amal soleh, amal baik. Dan ini penentu. Kalau seseorang mati dalam keadaan sedang ibadah, sedang melakukan amal soleh, berarti Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu. Allah ingin seluruh dosa orang itu di masa lalu dihapus. Dan ingin amal penutupnya, pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-a'mal bi khawatimiha. Dalam riwayat lain, innamal a'mal bil khawatim. Amal manusia itu sangat tergantung pada amalan yang terakhir. Oleh karena itu Allah wanti-wanti, jangan sampai kita mati dalam keadaan jauh dari agama ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Matinya sedang mengamalkan agama Islam ini, meyakini kebenaran Islam, sedang mengamalkannya, mengaplikasikannya, mewujudkannya dalam kehidupan kita, sedang seperti itu mati. Ini kematian yang sangat bagus. Dan adanya amal soleh yang dilakukan oleh orang itu sebagai tanda kebaikan yang ingin Allah berikan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
idza aradallahu bi'abdi khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu, Allah akan membuat dia beramal. Para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu, bagaimana caranya? Allah itu membuat dia beramal. Maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla mautihi. Allah akan beri hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Sebelum mati beramal soleh dulu. Maka orang yang seperti itu kematiannya akan dibarengi dengan kebahagiaan. Akan dibarengi dengan kecintaan yang besar kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah akan mencintai pertemuan pula dengannya. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga akan benci berjumpa dengan dia. Ketika mendengar ucapan ini berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan membenci kematian itu, membenci bertemu dengan Allah itu benci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisal amru kama tadhunnin. Oh, tidak seperti itu hai Aisyah. Tidak seperti yang kamu duga. Walakinnal mu'min, akan tapi seorang mukmin apabila ada di penghujung dari kehidupannya mau mati. Kalau seorang mukmin mau mati, maka busyra birahmatihi wa ridwanih, orang itu akan diberikan kabar gembira dengan keridhaan dan rahmat Allah. Dalam riwayat lain diperlihatkan surga kepada orang mukmin itu. Tuh, hadza maq'aduhu fil jannah. Itu tuh tempat tinggal kamu di surga kelak kalau kamu sudah mati dan kiamat sudah terjadi, diperlihatkan. Maka ketika diperlihatkan surga kepadanya, dia sangat mencintai pertemuan dengan Allah. Karena berjumpa dengan Allah bagi dia adalah sebuah kebahagiaan, dikasih surga. Surga nggak akan diberikan sebelum kiamat. Maka saat itu dia mencintai pertemuan dengan Allah. Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Sebaliknya apabila orang kafir atau orang fajir. Fajir itu durhaka. Mungkin dia muslim, tapi lebih banyak dosanya daripada ibadahnya. Lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Apabila dia berada di akhir dari kehidupannya, dia diberikan kabar tentang murka dan azab Allah. Diperlihatkan neraka. Nanti kalau kamu berjumpa dengan Allah tuh azabnya dahsyat. Maka saat itu orang itu membenci berjumpa dengan Allah. Nggak mau. Karena berjumpa dengan Allah, wah azab. Maka saat itu orang itu membenci pertemuan dengan Allah. Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi ternyata mencintai pertemuan dengan Allah atau membenci pertemuan dengan Allah itu akan dialami oleh orang ketika sakaratul maut. Siapa yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dia akan mencintai pertemuan dengan Allah. Dan siapa orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah,
dia akan membenci pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan apabila sebelum kematiannya diperlihatan surga sebagai tempat tinggal, maka kebahagiaan menyertai kematiannya. Maka begitu juga ketika masuk alam kubur dia memperoleh nikmat kubur. Ketika di akhirat mungkin masuk surga tanpa hisab atau mungkin masuk surga dengan hisab yang baik dan mudah. Maka akhir kehidupannya adalah awal kebahagiaan bagi dirinya. Ini keutamaan dari husnul khatimah. Inilah yang dimaksud dengan wanti-wanti Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati di atas Islam. Mati sebagai seorang muslim. Muslim itu adalah yang mengaplikasikan, mewujudkan, mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya selain dalam keyakinannya. Islam bukan hanya keyakinan, tapi keyakinan itu harus diamalkan, diwujudkan, direalisasikan dalam kehidupan dan mati dalam keadaan demikian. Inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Dan ini menjadi jaminan orang itu Allah masukkan ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada orang melakukan amal-amal ahli neraka, kerjanya dosa maksiat. Baik dosanya itu meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat, meninggalkan saum Ramadan atau yang sejenisnya, atau dosa itu karena melanggar larangan. Mungkin dia judi, mungkin dia mabuk, mungkin dia maling, mungkin dia berzina, mungkin macam-macam. Pokoknya amalan ahli neraka dia lakukan. Tak ada yang sampai tak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan neraka kecuali sehasta, selangkah lagi dia masuk neraka. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia berhenti dari dosanya. Dia tobat dari dosanya. Dia berubah mengamalkan amal-amal ahli surga, ibadah, amal soleh dan seterusnya. Mati dalam keadaan demikian dia masuk surga. Husnul khatimah. Husnul khatimah itu menghapus dosa sebelumnya. Makanya bila di antara kita ada yang punya masa lalu yang kelam, masa lalunya jelek, dosa maksiat, mengabaikan ibadah, jangan pesimis, jangan putus asa, jangan kecil hati. Karena apa? Karena kesempatan masuk surga masih terbuka. Berhenti dari semua dosa itu, tobat, lalu berganti amalan dengan amal soleh dan ibadah, berupaya mati dalam keadaan demikian. Husnul khatimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fayadkhuluha, orang itu masuk ke dalam surga. Semoga Allah azza wa jalla memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, sehingga akhir kehidupan kita tutup dengan kebaikan. Allahumma ij'alna birahmatika min ahli jannah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin siang Jumat yang Allah muliakan, husnul khatimah adalah hadiah, anugerah dari Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya yang terpilih. Gak semua orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan banyak orang yang masa mudanya diisi dengan ibadah, amal soleh, kebaikan, menjauhi dosa. Tapi menjelang kematiannya dia berhenti, kemudian berganti dengan dosa dan maksiat. Mati dalam keadaan demikian disebut su'ul khatimah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli nar fa yadkhuluha waliyadzu billah. Ada orang yang sejak muda rajin ibadah, melakukan amalan-amalan ahli surga, sehingga tak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali selangkah lagi, sehasta, selangkah, tinggal masuk surga. Ketetapan Allah mendahului dia berhenti melakukan ibadah dan amal soleh, berganti melakukan dosa dan maksiat, mati dalam keadaan demikian. Dia masuk neraka, waliyadzubillah. Maka di antara kita ada yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah terus. Jangan kepedean. Jangan Jangan memastikan, wah saya mau pasti surga. Nggak boleh. Kita belum tahu akhir kematian kita kayak apa. Wajib kita pertahankan iman dan amal soleh yang ada. Dan inilah yang dimaksud dengan doa yang Allah ungkapkan dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Adanya doa ini karena adanya banyak kasus orang setelah ibadah beramal soleh berhenti dari ibadah dan amal soleh, belot melakukan dosa dan maksiat. Ada orang yang ahli ibadah lalu berhenti dari ibadah. Allah cabut hidayah dari diri. Lalu sampai tua menjelang kematian tidak sholat, tidak melakukan ibadah, tidak amal soleh. Yang ada di pikirannya walaupun sudah ada di ambang kematiannya adalah harta. Dia merasa usianya masih panjang. Dia berangan-angan ingin memperoleh harta. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu ithnata. Anak Adam usianya semakin tua, semakin besar. Maksud besar itu tua. Dan membesar pula bersamaan dengan usianya yang bertambah dua hal. Pertama, tulul umur. Dia ingin panjang umur. Yang kedua, hubbud dunya, cinta kepada dunia. Makin tua makin cinta kepada dunia. Sebentar lagi dunia ditinggalkan. Pindah ke alam kubur, ke akhirat. Gak mikir dia bekal di alam kubur, di akhirat itu harus ibadah dan amal soleh. Gak ada keinginan. Lalai dia dari sholat, dari ibadah. Allah cabut. Ini yang dimaksud dengan ayat tadi. Dengan hadis tadi. Orang mengamalkan ibadah, amal soleh, amalan ahli surga sampai sejengkal lagi dia ke surga. Berhenti sebelum kematiannya. Berhenti dari ibadah amal soleh. Berganti dengan melakukan amal-amal salah, dosa dan kemaksiatan. Mati dalam keadaan demikian. Masuk neraka dia. Su'ul khatimah. Waliyadzubillah.
Ini yang harus kita wanti-wanti, jangan sampai kita masuk dalam golongan orang yang mati su'ul khatimah, tapi berupayalah untuk mati dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam dan sebaik-baik keislamannya. Insya Allah nanti di Jumat-Jumat yang akan datang kita akan bahas kiat cara agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah, terhindar dari su'ul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة.